Shalom pemirsa CB Indonesia, dimanapun pemirsa sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan juga melalui buku ini kita akan disuguhkan suatu cara yang lebih baik yang akan menyingkapkan kepada kita semua suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi ketika kita mempelajari firman Tuhan yang terdapat dalam buku ini, maka tingkah laku dan juga perbuatan kita itu akan bisa berubah setiap harinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan juga melalui perubahan kita, maka kita itu bisa memancarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini, pembahasan kita berjudul Sakeus menerima Dia dengan sukacita. Ayat intinya terdapat di dalam kitab Lukas 19 ayat 5 dan 6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana kita itu bisa menjadi seseorang yang mau bertobat seperti halnya Sakeus tersebut. Banyak kafilah dalam perjalanan mereka ke pesta itu melalui Yeriko. Kedatangan mereka selamanya merupakan suatu suasana pesta, tetapi sekarang suatu minat yang lebih dalam mengharukan orang banyak. Sudah diketahui bahwa Rabi Galilea yang belum lama membangkitkan Lazarus berada dalam rombongan orang banyak itu. Dan meskipun sudah banyak didesas-desuskan bahwa imam-imam mempunyai rencana jahat, namun orang banyak ingin memberikan penghormatan kepadanya. Sakeus telah mendengar tentang Yesus, laporan tentang seseorang yang telah menunjukkan tingkah laku yang ramah dan sopan terhadap golongan yang terbuang telah tersebar luas. Dalam hati kepala pemungut cukai ini tergugahlah suatu kerinduan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kabar disiarkan di seluruh Yeriko bahwa Yesus sedang memasuki kota. Sakeus mengambil keputusan hendak melihat Dia. Nah, jadi di sini diceritakan bahwa Yesus itu akan menuju ke Yeriko. Dan juga di Yeriko ini ada seorang bernama Sakeus, di mana dia merupakan seorang kepala dari pemungut cukai. Nah, tapi di sini karena pekerjaannya begitu banyak, masyarakat di tempat tersebut tidak terlalu menerima dia. Sehingga karena hal tersebut dia itu ingin melakukan suatu pertobatan dan juga perubahan di dalam dirinya. Dan ketika dia mendengar Yesus yang telah membangkitkan Lazarus, Yesus juga itu menerima semua golongan orang-orang yang terbuang, maka Sakeus ingin sekali bertemu dengan Yesus. Dan juga mungkin ketika dia bertemu dengan Yesus, dia itu bisa mendapatkan suatu pelajaran yang baru, di mana ketika dia bertemu dengan Yesus tersebut, Yesus bisa memberikan suatu arahan-arahan kepadanya, sehingga melalui hal tersebut Sakeus itu bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Selanjutnya, jalan-jalan penuh sesak, dan Sakeus yang kecil perawakannya tidak dapat melihat apa-apa di tengah orang banyak itu. Tidak seorang pun mau memberi jalan baginya. Sebab itu, dengan berlari sedikit mendahului orang banyak, di mana sebatang pohon ara yang bercabang lebar menaungi jalan, pemungut cukai yang kaya itu memanjat supaya dapat duduk di dahannya. Dari tempat di mana ia dapat memperhatikan arak-arakan itu bila melewatinya. Orang banyak itu semakin dekat dan akan melewatinya. Dan Sakeus menatap dengan mata yang penuh kerinduan hendak melihat seorang yang ingin dilihatnya.
Nah, jadi di sini ternyata Sakeus itu perawakannya atau mungkin dia itu bertubuh kecil sehingga sangat kesulitan untuk melihat Yesus. Mungkin sekarang bisa kita bayangkan, mungkin di suatu tempat keramaian atau mungkin suatu konser, apabila kita memiliki tubuh yang agak sedikit lebih pendek dari yang lainnya, pastilah kita kesulitan untuk melihat ke depannya. Atau mungkin ketika kita ingin mencari seseorang di sebuah keramaian, kita pasti akan kesulitan karena terhalangi oleh orang-orang yang berada di depan kita. Tapi di sini Sakeus tidak putus asa, ia tetap berusaha dengan cara dia berlari mendahului kerumunan orang itu dan naik di atas pohon ara. Sehingga dengan harapan ketika ia bisa naik, dia bisa melihat Yesus dari atas pohon tersebut. Selanjutnya juga dikatakan bahwa tiba-tiba tepat di bawah pohon ara, rombongan itu berhenti. Dan orang-orang yang ada di muka dan di belakang pun terhentilah. Kemudian seorang memandang ke atas dengan pandangan yang tampaknya membaca jiwa. Dalam keadaan hampir meragukan perasaannya, orang di atas pohon itu mendengar perkataan, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu." Nah, jadi di sini ketika Yesus berjalan, begitu banyak orang yang mengikutinya, ada dari belakang dan juga dari depan. Dan Sakeus berada tepat di atas pohon ara tersebut. Dan ketika Yesus melewatinya, Yesus bisa melihat bahwa ada jiwa yang membutuhkan pertolongan, yaitu adalah Sakeus. Kemudian Yesus melihat ke atas pohon tersebut. Sakeus pun pasti terkejut. Dan Yesus berkata kepadanya, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Pasti Sakeus yang tadinya berusaha dengan keras agar bisa melihat Yesus, pasti dia merasa sangat senang dan sangat puas, di mana dia bukan saja hanya bisa melihat Yesus, tetapi Yesus yang menawarkan diri untuk mengunjungi rumahnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Pastilah ketika kita mengidolakan seseorang, mungkin presiden contohnya. Ketika presiden itu menawarkan diri untuk berkunjung di rumah kita, pastilah kita akan merasa sangat senang. Karena bukan hanya bertemu, tetapi orang yang kita kagumi itu akan menginap di tempat kita. Begitu juga dengan halnya Yesus. Ketika kita mau membuka hati dan juga jiwa kita ini, apabila kita mau mengundang Yesus untuk datang di dalam diri kita, maka sudah pastilah kita itu bisa mendapatkan suatu pertobatan. Dan melalui hal tersebut, kita itu bisa memancarkan kasih Yesus dimanapun kita berada. Orang banyak pun membuka jalan, dan Sakeus yang berjalan seolah-olah memimpin jalan menuju ke rumahnya sendiri. Kristus pergi ke rumahnya untuk memberi dia pelajaran tentang kebenaran dan untuk memberikan petunjuk kepada seisi rumahnya tentang perkara-perkara mengenai kerajaan itu. Mereka telah disingkirkan dari rumah sembahyang oleh inahan, rabi-rabi, dan orang-orang yang berbakti. Tetapi sekarang sebagai rumah tangga yang paling disukai di seluruh Yeriko. Mereka berhimpun di rumah mereka sendiri, mengelilingi guru ilahi, dan mendengarkan perkataan kehidupan bagi diri mereka sendiri. Alfa dan Omega, jilid 6 halaman 170-174. Nah, selanjutnya juga ternyata di sini bukan hanya Sakeus yang dikucilkan dari lingkungannya, tetapi seluruh keluarganya. Jadi ketika mereka pergi ke tempat beribadah, mereka dihina oleh para rabi-rabi dan juga orang-orang yang berada di tempat tersebut karena background atau pekerjaan yang dilakukan oleh Sakeus tersebut. Tetapi sekarang semuanya itu telah berubah, di mana mereka yang dulunya rumah tangga yang paling mungkin dikucilkan di daerah tersebut, kini menjadi
rumah tangga yang paling disukai di seluruh Yeriko, karena Yesus berkunjung dan juga menginap di rumah tersebut. Dan juga melalui hal tersebut, ketika Yesus berkunjung di tempat Sakeus, Yesus membagikan pekabaran-pekabaran dan juga perkara-perkara mengenai kerajaan itu. Dan Sakeus dan seluruh orang di rumah tersebut mendengarkan perkataan kehidupan yang Yesus katakan. Jadi bisa kita bayangkan ya, mungkin saja ketika kita berada di zaman tersebut dan kita bisa berjumpa langsung dengan Yesus, pasti sangat luar biasa sekali. Kita bisa mendengarkan setiap pelajaran kehidupan yang keluar langsung dari mulut guru ilahi tersebut. Dan juga apabila kita membaca ceritanya di Alkitab, kita bisa langsung melihat bahwa Sakeus itu langsung bertobat dan juga berjanji akan membagikan dan mengembalikan setiap uang-uang yang diambil daripada rakyat-rakyat tersebut. Sehingga pelajaran yang bisa kita ambil dari Sakeus ini adalah tidak ada kata terlambat untuk bertobat, dan juga kita itu harus menjadi orang yang mau untuk berbagi apa yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga melalui hal tersebut kita itu bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang indah kali ini. Kiranya melalui pembahasan kita kali ini, iman kita itu bisa bertumbuh lagi menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan yang berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, amin. Tuhan Yesus memberkati.